Harga komoditas batubara dan kelapa sawit sepanjang tahun ini tengah meroket hingga membuat banyak pengusaha yang menorehkan untung besar. Hal ini dipercaya akan berimbas pada meningkatnya investasi orang kaya di sektor properti. Menurut Ketua Real Estate Indonesia, Toto Lusida, hal tersebut pernah terjadi pada era 2010 hingga 2012 silam, di mana terjadi properti boom setelah harga komoditas membaik. Menurut Toto, peningkatan penjualan sudah mulai terasa pada penjualan rumah tapak non-sederhana di daerah Surabaya, Makassar, dan Medan. Bahkan pada periode Januari hingga September, penjualan untuk rumah non-sederhana telah naik 10% secara year on year. Dan untuk membahas Properti Point kita kali ini dengan tema Omikron menghantui properti yakin bangkit lagi. Saya sudah bersama dengan Direktur dan Founder Dovlaland, Doris Flantika. Pak Doris, apa kabar? Apa kabar? Baik, Mbak. Baik, kalau kita mengingat JP Morgan ini menilai sektor properti akan melesat di 2022. Dan kalau kita berkaca pada booming properti waktu itu tahun 2012 dan 2013. Dan mengingat siklus 10 tahunannya, kalau Anda lihat di tengah pandemi ini masih relevan nggak sih Pak? Masih relevan, Pak. Saya yakin dengan adanya insentif dari pemerintah, seperti yang kita ketahui, tahun 2021 pemerintah meluncurkan banyak insentif untuk menggenjot pertumbuhan properti. Dan itu terbukti berhasil. Pertumbuhan properti di tahun 2021 cukup signifikan. Kemudian sama-sama kita ketahui bahwa program vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah itu bisa dikatakan juga berhasil. Sehingga untuk rumah subsidi, pemerintah berani meningkatkan kuotanya, gitu, kuota untuk rumah subsidi. Kemudian juga untuk rumah komersil, pemerintah berani menambah insentif-insentif. Dan saya sangat optimis bahwa 2022 akan terjadi boom properti. Properti akan booming. Artinya booming ini karena juga banyak insentif yang diberikan pemerintah atau karena memang angka COVID-19 ini kita sudah mulai beradaptasi begitu? Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah telah berhasil melancarkan program vaksinasi dan dampaknya COVID-19 itu pertumbuhannya melandai di Indonesia. Dengan melandainya pertumbuhan itu, konsumen daya belinya meningkat. Dan yang saya rasakan sendiri serta teman-teman rasakan di Kota Padang, memang tahun 2021 ini pertumbuhan industri properti itu meningkat. Baik, ini kalau kita lihat pasar properti residensial di negara-negara dengan ekonomi utama ini diprediksi juga akan melonjak tinggi di tahun 2022. Anda melihat hal yang sama akan terjadi di Indonesia? Iya, betul. Di tahun 2020 memang kita merasakan untuk residensial khususnya harga 500 juta ke atas penjualannya turun drastis. Tapi itu tahun 2021 ya. Tapi tahun 2020. Tapi kalau untuk tahun 2021 penjualannya kembali naik signifikan. Jauh sekali perkembangannya antara tahun 2020 sampai tahun 2021. Apakah ini karena DP 0% juga yang diberikan pemerintah atau insentif mana yang menurut Anda paling efektif? Ya, betul sekali. Ada beberapa insentif yang menurut saya itu sangat mendorong pertumbuhan properti di Indonesia. Pertama, DP 0%. Itu sangat membantu konsumen dalam memutuskan pembelian. Yang awalnya harus membutuhkan DP yang besar, sekarang tanpa DP udah bisa beli rumah. Kemudian yang kedua, hal yang memberatkan konsumen untuk membeli rumah adalah PPN 10%. Nah, tahun 2021 PPN-nya 0. 10% dari harga 500 juta itu 50 juta nilainya. Sementara pemerintah menggratiskan PPN tersebut. Nah, itu juga mendorong pertumbuhan industri properti. Baik, tapi kalau kita melihat survei harga properti residensial dari Bank Indonesia yang mengindikasikan IHPR triwulan 3 tumbuh terbatas, katanya hanya 1,41%. Apakah ini artinya juga insentif yang diberikan pemerintah ini sebenarnya sudah efektif atau belum sih? Kalau yang kami rasakan di Kota Padang, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu sangat efektif. Itu mampu mendorong pertumbuhan penjualan kami signifikan. Beda sekali dengan yang kami rasakan tahun 2020 gitu. Mungkin kalau risetnya dilakukan Indonesia betul gitu. Tapi kalau untuk wilayah kami Kota Padang
kami merasakan insentif tersebut sangat membantu. Boleh dijelaskan berapa persen sih kenaikan signifikannya? 10-20%. Itu hanya di tahun 2021 saja? Iya, khususnya untuk rumah residensial. Tapi kalau untuk rumah subsidi, ya kami tidak merasakan ada dampak yang signifikan untuk penjualan kami. Pandemi 2 tahun ini memang itu dapat seperti hantaman keras ya untuk ekonomi masyarakat. Namun karena kebutuhan masyarakat untuk rumah itu sangat tinggi, kami tidak merasakan dampak yang betul-betul luar biasa gitu. Penjualan kami lancar-lancar saja. Bicara properti non subsidi yang tadi Anda katakan ini belum ada perubahan yang signifikan begitu. Kalau Anda lihat ini tantangannya apa sih di rumah subsidi? Karena kalau kita bicara insentif dari pemerintah ini kan sebenarnya banyak sekali insentif yang diberikan untuk rumah subsidi. Ya. Tantangan yang paling terasa itu adalah dari pihak perbankan. Nah, dari tahun ke tahun pihak bank itu selalu berupaya untuk memperketat aturannya. Makin lama konsumen ini makin sulit untuk mengajukan KPR. Untuk rumah subsidi, 90% konsumen lebih memilih membeli dengan cara KPR. Gitu. Sejak pandemi tahun 2020, pihak bank itu mulai mengatur strategi. Karena pihak bank nggak mau rugi juga dong. Itu pihak bank tentu inginnya konsumen ini membayar cicilan tepat waktu. Nah, tapi gara-gara pandemi banyak konsumen yang ekonominya berubah drastis. Nah, makanya bank memperketat syarat-syarat untuk memperoleh rumah. Gitu. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Baik, dan untuk properti yang non subsidi, apakah ini daya tarik yang paling besar adalah karena PPN tersebut? Salah satunya PPN 0%. Gitu. Dua hal yang paling terasa itu, pertama PPN 10%, yang kedua DP 0%. Saya harap kebijakan PPN 0% ini terus berlanjut hingga tahun 2022 karena terbukti sangat membantu baik bagi konsumen maupun bagi developer. Baik, lalu bagaimana ketika PPN akan dihilangkan di akhir 2021 ini? Apakah sudah siap sebagai pelaku industri properti? Kalau dilihat dari perkembangan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, jika tren ini terus positif, kemudian tidak ada lagi pandemi yang baru ya, seperti yang kita ketahui ada varian Omikron gitu. Kalau varian itu tidak menyebar luas, tidak ada lagi pandemi sesi berikutnya, menurut saya kalaupun misalnya PPN 0% dihilangkan, konsumen akan tetap membeli properti. Tapi kan ini kita sudah di akhir tahun begitu dan artinya di Januari ini PPN, insentif PPN sudah dihilangkan begitu. Kalau Anda lihat kondisi saat ini sudah siap? Saya melihat tren pertumbuhan ekonomi akhir tahun ini cenderung naik ya, cenderung positif. Ya mudah-mudahan kita sama-sama lihat nanti di awal tahun bagaimana efeknya ketika dihilangkan PPN 0%. Gitu. Semoga ini tidak memberikan dampak yang signifikan, tidak memberikan dampak lah untuk penjualan kita. Baik, bagaimana dengan bunga KPR? Karena meskipun kita lihat suku bunga acuan Bank Indonesia ini sudah paling terendah selama sejarah begitu, tapi kalau kita bicara kredit KPR ini banyak yang mengeluhkan juga masyarakat kalau sebenarnya masih mahal. Anda sebagai pelaku menilai seperti apa? Nah, saya melihat itu salah satu keunggulan yang kita terima di era pandemi ini. Memang betul yang Mbak sampaikan tadi. Sepanjang sejarah Indonesia, saat ini suku bunga KPR kita terendah. Yang mengeluh mungkin yang penghasilannya masih belum mencapai, belum sanggup untuk membayar cicilan, gitu, sesuai dengan rumah yang diinginkannya. Tapi dari sisi kami penjualan, suku bunga yang ditekan ini sangat berpengaruh. Gitu. Itu juga salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri properti. Sebelumnya 13,5%, itu 14% malahan. Sekarang malah ada suku bunga di bawah 5%, gitu untuk rumah komersil. Nah, jadi konsumen kembali terbantu dengan adanya insentif tersebut. Baik, masih perlu ditekan lagi tidak sih suku bunga acuan ini kalau Anda lihat? Saya pikir masih perlu, gitu.
cicilan itu adalah salah satu faktor yang menentukan apakah konsumen ini akan beli propertinya saat ini atau enggak. Kalau cicilannya rendah, makin lama makin rendah, maka konsumen ini akan lebih mudah memutuskan. Gitu. Konsumen kan berpikirnya gini, penghasilan saya anggaplah misalnya 5 juta per bulan. Tahun lalu untuk penghasilan 5 juta, saya sanggup membeli rumah dengan harga 250 juta. Tahun ini karena cicilannya ditekan, karena suku bunga ditekan oleh pemerintah, saya sanggup membeli rumah dengan harga 300 juta. Gitu. Jadi kenapa saya harus beli yang 250 juta? Saya bisa beli dengan harga 300 juta. Gitu. Atau misalnya seperti ini. Tahun lalu dengan uang 2,5 juta, saya bisa beli rumah dengan harga 250 juta. Sekarang dengan cicilan yang sama, gitu, saya bisa beli rumah itu dengan harga 200 juta. Dengan cicilannya yang menurun, harga rumahnya sama nih, 250 juta, tapi cicilannya turun gitu. Saya jadi hemat. Awalnya 2,5 juta per bulan, sekarang hanya 2 juta. Nah, sehingga konsumen lebih mudah untuk memutuskan pembelian gitu. Simpanannya lebih banyak. Baik, kalau tadi Anda katakan di Kota Padang sendiri yang Anda alami begitu ya, untuk rumah-rumah subsidi itu sebenarnya kenaikannya tidak sebanyak yang non subsidi begitu. Jadi sebenarnya untuk rumah non subsidi ini kan tidak menggunakan KPR, artinya seperti itu. Masih efektif tidak sih? Rumah non subsidi, pakai KPR juga rumah non subsidi. 70% konsumen membeli rumah ini dengan KPR. Baik, artinya suku bunga acuan ini berpengaruh baik itu ke rumah yang disubsidi ataupun ke rumah yang non subsidi. Pastinya. Baik, menarik sekali. Pak Doris, kita akan lanjutkan usai jeda. Dan Invest Time, segmen khusus Property Point masih akan kembali sesaat lagi.